Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dek Dwi Puspita dari kelas M03 Pengkajian Stok dengan NIM 195080107111051. Kali ini kita akan membahas korelasi dan regresi. Nah, korelasi sendiri merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel. Sedangkan regresi sendiri merupakan suatu metode analisis yang biasanya digunakan untuk melihat pengaruh antara kedua atau banyak variabel. Nah, yang pertama bisa dilihat data hasil pengukuran suhu dan BOD di Sungai Berantas. Dengan hasil sekian, lalu diubah menjadi len. Mengapa harus len? Karena satuan dari suhu dan BOD itu berbeda. Nah, setelah dihitung lennya, maka dapat digambarkan melalui grafik scatter plot. Nah, grafik scatter plotnya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, len suhu itu dapat dianggap sebagai X, sedangkan len BOD dapat dianggap sebagai Y. Selanjutnya dihitung XY, X kuadrat, dan Y-nya, dan mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya dihitung RXY-nya. Rumusnya seperti itu, dan mendapatkan hasil 0,72. Nah, dari hasil tersebut maka kan 0,72 bersifat positif tuh. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan BOD itu berkorelasi positif. Jadi semakin tinggi suhu maka semakin tinggi BOD. Lalu keeratan dari hubungan kedua parameter ini itu sangat erat karena 0,72 tadi itu mendekati angka 1. Jadi hubungannya sangat erat. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis korelasi. Nah, yang pertama, langkah awalnya yaitu menentukan hipotesisnya dulu. Ada H0 dan H1. H0-nya tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, sedangkan H1-nya ada hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya ditentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahannya. Sampelnya tadi sudah dilihat bahwa jumlah sampelnya ada 10 dan tingkat kesalahan yang kita pakai yaitu 0,05. Selanjutnya distribusi samplingnya yang digunakan yaitu distribusi sampling T. Lalu ada titik kritis dengan mencari dB-nya dulu. dB-nya dengan N dikurangi 2, yaitu 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Selanjutnya mencari T-tabelnya dan mendapatkan hasil 2,306. Nah, dari hasil 2,306 ini dapat dimasukkan ke dalam gambar daerah penolakan dan daerah penerimaan. Nah, sebagai berikut gambarnya. Min 2,306 di bagian kiri dan 2,306 di bagian kanan. Selanjutnya melakukan uji statistik uji. Nah, di bagian ini kita harus mencari T hitungnya. Nah, T hitungnya dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut dan mendapatkan hasil 2,96. Dengan hasil sebagai berikut 2,96 ini maka dapat kita putuskan atau simpulkan bahwa 2,96 ini lebih besar daripada 2,306 tadi. Maka T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Maka dapat diputuskan bahwa tolak H0 dan disimpulkan terdapat hubungan antara suhu dan BOD. Selanjutnya kita hitung regresinya. Dan dari regresi tadi sama datanya seperti korelasi tadi, diubah dulu diubah dulu suhu dan BOD-nya menjadi len dan dapat dilihat grafiknya. Nah, selanjutnya mencari XY dan X kuadrat. Dan didapatkan hasil sebagai berikut dan dicari A dan B untuk mencari model estimasinya nanti. Nah, A sendiri dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut dan hasilnya yaitu min 19,02. Sedangkan B-nya mendapatkan hasil 6,27. Nah, dari hasil A dan B ini maka dapat mendapatkan hasil dari model estimasinya. Model estimasinya pada dasarnya yaitu YI sama dengan A plus B XI. Nah, jadi
YI sama dengan min 19,02 ditambah 6,27 XI. Nah, setelah mendapatkan model estimasinya, maka dilanjutkan ke determinasi. Nah, dari determinasi tadi ini dicari dulu YI di setiap sampelnya dan didapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya dicari YI min Y rata-rata Y-nya. Nah, rata-rata Y-nya tadi dapat dicari dengan jumlah YI-nya dibagi dengan jumlah sampel yaitu 10 dan mendapatkan hasil 2,71. Maka nah, YI dikurangi ke rata-rata Y-nya. Selanjutnya dikuadratkan dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya YI dikurangi rata-rata Y. Y dikurangi jumlah Y tadi dikurangi rata-rata Y. Nah, dapatkan hasil sebagai berikut dan dikuadratkan. Selanjutnya kita cari R kuadratnya. Nah, hasil yang didapatkan yaitu 0,52. Nah, dari hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa variasi BOD di perairan Sungai Berantas ini dapat dijelaskan dari suhu sebesar 52%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 4,8% ini dapat dijelaskan oleh variabel di luar model ini, misalkan dari penetrasi cahaya, dari nutrien, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dilakukan uji hipotesis regresi. Uji hipotesis regresi sendiri itu ada dua, ada uji F dan uji T. Nah, dari uji F sendiri, yang pertama, langkah-langkahnya dilakukan ditentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Ada H0 dan H1. H0-nya itu suhu tidak mempengaruhi kadar BOD, sedangkan H1-nya itu suhu mempengaruhi kadar BOD. Selanjutnya, ditentukan ukuran sampel dan tingkat kesalahannya sama seperti tadi. N-nya yaitu 10 dan alfanya atau tingkat kesalahannya yaitu 0,05. Nah, selanjutnya distribusi samplingnya yang digunakan yaitu distribusi sampling F. Selanjutnya ditentukan titik kritisnya. Titik kritisnya P-nya 1 karena parameter independennya yaitu 1. Selanjutnya dB1-nya sama dengan P, berarti dB1-nya adalah 1 dan dB2-nya dapat dihitung dari N kurangi P kurangi 1, yaitu 10 kurangi 1 kurangi 1, maka hasilnya 8. Selanjutnya dicari F tabelnya. F tabelnya sendiri dapat hasil yaitu 5,32. Nah, dari 5,32 ini dapat digambarkan ke grafik tersebut. Nah, kalau di bawah 5,32 yaitu terima H0, sedangkan di atasnya berarti tolak H0. Selanjutnya dilakukan statistik uji. Nah, statistik uji ini dicari JK-nya, KT-nya, dan F hitungnya. Nah, jika R sendiri mendapatkan hasil 0,17, terus JKT-nya ada 0,32, sedangkan JKG-nya pengurangan dari JKT dikurangi JKR-nya. Nah, hasilnya 0,15. Nah, dapat dimasukkan ke dalam tabel ini. Selanjutnya dihitung KT regresinya, yaitu dengan JK regresi dibagi derajat bebas regresi, sedangkan KT dari galatnya yaitu jumlah kuadratnya galat dikurangi derajat bebasnya galat. Selanjutnya ada perhitungan dari F hitung. F hitung sendiri dilakukan dengan cara KT regresi dikurangi KT error. Nah, mendapatkan hasil 8,76. Nah, dari hasil ini maka dapat diputuskan. Nah, seperti ini. Di gambar ini, maka 8,76 itu lebih besar dari 5,32. Maka dapat diputuskan bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, dengan hasil yang seperti itu, maka tolak H0. Jadi, kesimpulannya, suhu itu mempengaruhi kadar BOD di Sungai Berantasnya. Nah, yang terakhir, uji hipotesisnya yaitu uji T. Sama seperti tadi, dengan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, H0 dan H1-nya sama, dan ukuran sampelnya juga sama.
Sedangkan distribusi samplingnya yang digunakan yaitu distribusi sampling T. Nah, selanjutnya ditentukan titik kritis. Titik kritisnya sendiri dicari dB-nya dulu. Nah, dB-nya N dikurangi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Lalu ada T-tabel. T-tabelnya yang didapat yaitu 2,306. Selanjutnya digambarkan pada gambar berikut daerah penolakannya sama daerah penerimaannya. Nah, di bawah min 2,306 itu tolak 0. Dan di atas dari 2,306 itu tolak 0. Sedangkan di antara kedua angka tersebut yaitu terima H0. Selanjutnya dilakukan statistik uji dengan menghitung SE, SXX, sama standar error dari B, dan selanjutnya ada T hitung. Nah, SXX sendiri dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut dan mendapatkan hasil 0,004. Nah, selanjutnya ada standar error B dengan rumus sebagai berikut dan hasilnya 2,12. Nah, dari kedua hasil tersebut, maka dapat dihitung T hitungnya dengan menggunakan B dikurangi standar error B-nya. Nah, sama dengan 6,27 dibagi 2,12 sama dengan 2,9. Nah, dari hasil tersebut, maka dapat diputuskan dan disimpulkan bahwa 2,96 ini lebih besar dari 2,306 dan 2,3 dan min 2,306. Maka dapat disimpulkan T hitungnya itu lebih besar daripada T tabelnya. Jadi tolak H0. Dan kesimpulannya yaitu suhu mempengaruhi kadar BOD di Sungai Brantas. Dari hasil korelasi dan regresi tadi semua, karena hasilnya tolak H0, maka dapat disimpulkan bahwa suhu sangat mempengaruhi BOD di perairan Sungai Brantas. Dan hubungannya semakin naik suhu, maka semakin tinggi BOD-nya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.